a time there was a lovely prince. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentang makanan khas daerah. Pernyataan berikut ini yang benar tentang contoh makanan khas daerah beserta asalnya adalah: A. Gudeg khas berasal dari Yogyakarta. B. Rujak cingur berasal dari Jakarta. C. Kerupuk rambak khas dari Surabaya. D. Bakpia khas dari Madiun. Dan E. Empek-empek khas dari Manado. Pernyataan yang benar tentang makanan khas daerah beserta asalnya adalah pilihan A. Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta. Ini adalah benar. Sedangkan B. Rujak cingur ini adalah khas dari Surabaya. Pilihan yang C. Kerupuk rambak ini sebenarnya adalah khas dari Tulungagung. Kemudian yang D. Bakpia ini adalah khas dari Yogyakarta. Sedangkan E. Empek-empek ini adalah khas dari Palembang. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Gudeg khas berasal dari Yogyakarta. Soal nomor 2. Tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah yang kurang tepat adalah pilihan A. Memberikan variasi rasa. Memberikan variasi rasa ini merupakan salah satu tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah. Misalnya lumpia Semarang dapat divariasikan antara lain Raja Nusantara, rasa jamur Nusantara, yang berisi campuran jamur dan kacang mete. Kemudian ada lumpia fish dengan campuran daging ikan kakap, crab, ataupun lumpia berisi daging kepiting. Pilihan B. Memberikan variasi bentuk. Memberikan variasi bentuk juga merupakan tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah. Misalnya, nasi goreng yang dimodifikasi bentuknya seperti Super Mario. Pilihan C. Meningkatkan kapasitas produk. Meningkatkan kapasitas produk bukan merupakan tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah. Sehingga untuk nomor 2 ini kita pilih jawaban yang tepat adalah C. Pilihan D. Memperpanjang usia produk agar lebih awet. Ini juga merupakan tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah. Memperpanjang usia produk agar lebih awet dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet. Misalnya asam sitrat, garam, gula, ataupun secara biologi misalnya dengan fermentasi, pengasaman, pengasinan, ataupun pemanisan. Dan yang E. Meningkatkan tingkat higien produk. Ini juga merupakan tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, tujuan dalam melakukan modifikasi makanan khas daerah yang kurang tepat adalah C. Meningkatkan kapasitas produksi. Soal nomor 3 tentang sejarah makanan fungsional. Latar belakang konsep pangan fungsional yang pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1984 dengan istilah Foshu adalah latar belakang konsep pangan fungsional ini adalah semakin banyaknya populasi orang tua yang berpotensi terhadap peningkatan penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskuler, kemudian penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian penyakit hipertensi, osteoporosis, dan juga penyakit kanker. Oleh sebab itu, untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah E. Latar belakang konsep pangan fungsional yang pertama kali diperkenalkan di Jepang dengan istilah Foshu adalah semakin banyaknya populasi orang tua yang berpotensi terhadap peningkatan penyakit kronis. Soal nomor 4.
Tentang packaging. Pewadahan makanan fungsional dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi serta siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai merupakan proses. Pilihan A, konsinyasi. Konsinyasi merupakan praktek jual beli yang dilakukan pedagang utama atau konsinyor dengan menitipkan barang dagangannya atau barang konsinyasi kepada pemilik tempat-tempat penjualan seperti toko atau warung. Konsinyasi ini juga disebut dengan istilah titip jual. Jadi, pilihan A bukan merupakan jawaban yang tepat. Pilihan B, promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Pilihan B ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. C. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran berupa penyampaian suatu produk dari perusahaan atau produsen kepada konsumen melalui perantara seperti distributor. Ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Pilihan D, pengemasan. Pengemasan artinya adalah pewadahan produk makanan fungsional dengan menggunakan bahan tertentu, sehingga produk tersebut bisa tertampung, terlindungi, dan siap untuk diproses. Sehingga untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah D. Pilihan yang E, labeling. Labeling produk merupakan bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk tertentu. Dengan demikian, pewadahan makanan fungsional dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi serta siap untuk diproses adalah merupakan definisi dari pengemasan. Sehingga kita pilih jawaban nomor 4 yang D. Soal nomor 5. Suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha makanan fungsional disebut. Pilihan A, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Strength dan weakness merupakan faktor internal, sedangkan opportunities dan threats merupakan faktor eksternal. Analisis SWOT sangat diperlukan oleh perusahaan demi mencapai target bisnis yang sedang dikelola atau masih dalam proses perencanaan untuk masa mendatang. Sehingga jawaban A ini kurang tepat. Pilihan jawaban B, evaluasi usaha. Evaluasi usaha merupakan suatu kegiatan untuk melakukan analisis kinerja terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga untuk jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah B. Pilihan jawaban yang C, promosi usaha. Promosi usaha merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Pilihan jawaban yang D, break-even point. Break-even point atau biasa disingkat dengan istilah BEP merupakan suatu kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam istilah akuntansi, BEP atau break-even point disebut dengan istilah titik impas. Pilihan jawaban yang E, strategi usaha. Strategi usaha adalah perumusan rencana dan kebijakan jangka panjang perusahaan yang menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasaran dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
Sehingga untuk soal nomor 5 ini, suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha makanan fungsional disebut dengan istilah evaluasi usaha. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 6, mengenai media promosi. Pernyataan berikut ini yang bukan fungsi media promosi adalah A. Informing atau memberi informasi. Promosi adalah cara perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada para konsumen. Dengan adanya promosi ini, para konsumen akan mengenal berbagai jenis fitur dan juga manfaat yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Sehingga salah satu fungsi dari media promosi adalah informing. B. Persuading atau membujuk. Sebuah promosi biasanya dilakukan untuk membujuk para konsumen agar mau mencoba produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. C. Reminding atau mengingatkan. Dengan adanya promosi, para konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu perusahaan. Ketika mereka membutuhkan suatu barang, tanpa sadar mereka akan teringat dengan merek suatu barang yang telah diiklankan sebelumnya. Pada akhirnya, promosi akan sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. D. Adding value atau menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari barang sejenis yang dijual perusahaan lain. Misalnya, perusahaan akan berusaha menonjolkan nilai tambah yang ada pada suatu produk, melakukan inovasi, menyempurnakan kualitas, ataupun mengubah pandangan jelek konsumen terhadap produk mereka. E. Sharing, membagikan produk. Sharing atau membagikan produk ini bukan merupakan fungsi dari media promosi. Sehingga pernyataan berikut yang bukan fungsi media promosi adalah sharing atau membagikan produk. Soal nomor 7 tentang sistem konsinyasi. Pernyataan yang bukan merupakan contoh konsinyasi adalah, tadi sudah diuraikan sebelumnya bahwa sistem konsinyasi merupakan praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang utama atau konsinyor dengan menitipkan barang dagangannya atau barang konsinyasi kepada pemilik tempat-tempat penjualan, atau biasa disebut dengan istilah konsinyi atau komisioner atau reseller, seperti pada toko-toko atau warung. Istilah lain dari sistem konsinyasi adalah titip jual. Pernyataan yang bukan merupakan contoh sistem konsinyasi adalah A. Produsen makanan menitip jualkan di supermarket. Ini merupakan contoh sistem konsinyasi. B. Produsen makanan menitip jualkan di warung-warung. Ini juga merupakan contoh konsinyasi. C. Produsen koran dan majalah menitip jualkan kepada agen atau loper koran. Ini juga merupakan contoh dari sistem konsinyasi. D. Penerbit buku menjual bukunya kepada toko buku atau gerai. Ini bukan merupakan contoh sistem konsinyasi. E. Produsen obat-obatan menitip jualkan di apotik. Sedangkan yang ini adalah contoh dari sistem konsinyasi. Oleh sebab itu, pernyataan yang bukan merupakan contoh sistem konsinyasi adalah yang D. Penerbit buku menjual bukunya kepada toko buku atau gerai. Demikian latihan soal dan pembahasan tentang proses pengolahan makanan beserta pemasarannya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.